Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam para tutor, khususnya tutor matkul pelajaran bahasa Indonesia. Pada hari ini saya Ezar Kurnia Fauzan dari UPBJJ Jakarta, Prodi Administrasi Negara, dengan NIM 0447566606. Berikut ini saya akan menjelaskan apa itu pandemi COVID-19. Yang pertama, dan kita semua tahu, COVID-19 adalah salah satu pandemi yang berhasil menyebar di seluruh dunia dengan sangat cepat. Pada pertengahan awal 2020, sebelum pandemi menyebar, virus ini telah diberitakan di mana-mana. Akan tetapi, kurang adanya tindakan cepat dari pemerintah maupun warga setempat terhadap antisipasi penyebaran ini dan bagaimana cara mengatasinya, sehingga virus ini menyebar sangat luas di beberapa penjuru dunia dengan sangat cepat. Adapun kondisi tubuh yang bisa menandakan bahwa seseorang tertular virus COVID-19, yang pertama demam, yang kedua hilangnya rasa dan bau, yang ketiga badan terasa lemas, yang keempat nafsu makan menurun, dan yang terakhir akurasi oksigen kurang dari 90. Jika kondisi pasien atau orang yang terpapar dengan gejala-gejala berikut tidak segera ditangani, itu bisa menyebabkan kematian. Pada awal penyebaran COVID-19, perekonomian, pendidikan, dan material-material itu semua menjadi kacau balau. Dari warga, aparat negara, hingga negara tersebut, semua harus berputar otak untuk tetap melanjutkan kehidupan di masa pandemi ini. Namun, di balik banyaknya kekacauan, masih banyak hal-hal baik yang bisa kita terima, yang bisa kita rasakan dari pandemi ini. Seperti munculnya berita-berita kualitas udara yang signifikan. Ya, jadi kualitas udara kita yang tadinya berpolusi akibat mobilitas atau kendaraan saat pandemi signifikan menurun. Dan yang kedua, meningkatkan pemahaman guru se-Indonesia mengenai dunia internet atau digital demi terus melanjutkan pendidikan. Jadi yang tadinya guru hanya mengajar pada saat bertemu tatap muka, sekarang guru dituntut untuk bisa menggunakan dunia internet sebagai akses untuk mengajar dalam pendidikan. Jika bertanya keburukan dari pandemi, itu banyak sekali. Akan tetapi sisi positif harus selalu kita ambil agar kita terus bisa berpikir positif dan hidup yang sehat. Pada saat ini, meskipun bisa sedikit kita katakan pandemi bisa dikendalikan, kita tidak boleh lengah. Pemerintah sudah menyebarkan informasi terkait penerapan prokes, protokol kesehatan.
dari 3M, 5M, dan seterusnya. Dan saat ini yang kita masih pakai yaitu 3M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Dan itu harus kita terus terapkan dalam kehidupan kita. Karena kita masih berada di fase COVID-19 kelas 1. Di sini saya akan menjabarkan beberapa manfaat dari pandemi yang telah saya rasakan. Yang pertama, pandemi telah mengajari kita pentingnya pernafasan dan kualitas udara di sekitar kita. Oleh karena itu, masih banyak orang yang lebih suka memakai masker saat keluar rumah demi menjaga kesehatannya. Karena sebelum pandemi kita biasa-biasa saja, walaupun di sekitar kita ada polusi dan semacamnya, kita tetap biasa. Namun pada saat pandemi kita lebih menjaga agar pernapasan kita lebih baik dan kualitas udara yang kita terima juga bagus. Yang kedua, pandemi mengajari kita tentang kebersihan lingkungan dan diri sendiri. Memang sebelum pandemi memang kita harus dianjurkan untuk selalu hidup bersih. Namun setelah adanya pandemi, semua elemen dari masyarakat hingga pemerintah lebih meningkatkan tingkat kebersihan baik di lingkungan maupun diri sendiri. Saya akan berbagi pengalaman saya pada saat saya bertugas di tempat isolasi pasien OTG atau orang tanpa gejala. Karena pada awal tahun 2021 mulailah muncul sebuah singkatan atau predikat untuk pasien yang bergejala maupun tidak bergejala. Kebetulan saya bekerja di bidang kebencanaan Pemprov DKI Jakarta, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta. Kami petugas lapangan, apalagi garda terdepan untuk menghadapi COVID-19 ini, kami harus merelakan keluarga dan orang-orang kita sayang di rumah untuk kalian pasien-pasien agar bisa sembuh dan kembali pulang ke rumah bertemu dengan keluarga. Saya pribadi pada saat itu saya ditugaskan untuk standby di lokasi isolasi pasien OTG. Karena rumah sakit sudah tidak dapat menampung, pemerintah menyerukan untuk rusun-rusun dan tempat-tempat lapang menjadi tempat isolasi. Kebetulan saya bertugas di Rusun Anggrek Marunda. Di situ ditempatkan untuk pasien khusus OTG. Dengan petugas-petugas lainnya, kita bekerja keras untuk berupaya agar pasien-pasien ini bisa pulang dengan selamat tanpa ada berita duka. Di sana kita bisa melihat ada anak kecil, ada remaja, ada dewasa, hingga lansia. Dari beberapa usia, semuanya terpapar. Namun yang membedakan pasien yang bergejala dengan tidak bergejala itu sangat-sangat tidak habis pikir. Karena apa? Pasien tanpa gejala kita tidak tahu
Sedangkan yang bergejala kita sudah paham, seperti demam, tidak ada rasa dan bau, dan badan terasa lemas. Namun untuk pasien yang tidak bergejala, ini kita harus waspada dan perlu protek diri yang lebih kuat. Dan mereka diberi waktu selama 10-14 hari untuk melakukan isolasi mandiri atau isolasi di rusun tersebut. Hingga saat sebelum pulang mereka dites kembali dengan swab PCR. Jika hasilnya negatif, mereka boleh pulang. Jika hasilnya positif, mereka kembali diisolasi kembali. Seperti itu. Jadi saya melihat pasien OTG ini, dia tidak merasa sakit, tapi dia dikatakan sakit oleh petugas medis. Mereka harus merubah pola hidup mereka yang tadinya malas berolahraga, malas berjemur, dan pola makan tidak beraturan. Di sana mereka hidup sehat, pagi olahraga dan berjemur, dan pola makan mereka teratur. Itulah, dari situ kita dapat belajar bahwa hidup sehat itu sangat penting bagi diri kita maupun orang yang kita sayang. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil pada saat pandemi ini, memang begitu banyak sekali yang harus dipikirkan matang-matang karena berhubungan dengan nyawa. Banyak sekali orang-orang yang kehilangan keluarga yang mereka cinta karena pandemi ini. Namun kita dapat mengambil manfaat dan pelajaran agar kita bisa hidup dengan damai, sehat, serta kita tidak akan mengulangi kejadian ini. Karena ada satu pepatah, sedia payung sebelum hujan. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Sekian penjelasan tentang COVID-19 berdasarkan pemahaman saya dan pengalaman saya selama bekerja di petugas kebencanaan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.